Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Keira, selamat datang kembali di video Kaifa Channel. Kali ini alhamdulillah kami di studio Kaifa Channel kedatangan seorang kawan lama saya ya. Kawan lama kita ya, Pak ya. Dari seberang lautan, dari negeri yang nun jauh di sana, dari Thailand. Jadi beliau ini saya perkenalkan dulu sebelumnya secara singkat ya. Beliau ini nama lengkapnya Zulfa M. Lazim. Begitu Pak Zulfa ya? Bin Lazim. Bin ya, Zulfa bin Lazim. Ya, ya. menggunakan bin. Bin. Beliau ini adalah salah seorang dari ternyata ratusan mungkin atau mungkin hampir 1.000 orang Thailand yang menempuh pendidikan dari jenjang SMA sampai ke jenjang S2. Nah, beliau ini alhamdulillah Pak Zulfa ini, tamu kita ini baru saja wisuda S2-nya ya. Ya, insya Allah nanti ya. Insya Allah ya, bulan ini ya. Ya. Ini kita tag tanggal 28 Juli. Insya Allah nanti wisudanya berarti tanggal 23 Agustus. 23 Agustus. Agustus. Nah, beliau ini memang ini nama beliau adalah Pak Zulfa bin Lazim. Ya. Beliau ini uniknya adalah bisa dibilang salah satu atau orang petani pertama yang secara resmi menempuh pendidikan di Indonesia. Mungkin seperti itu. Mungkin di pondok pesantren. Di pondok pesantren terutama ya. Ya, di Nuris. Nah, di Nuris. Nah, beliau ini ternyata SMP itu selesai di Thailand. Kemudian naik ke jenjang madrasah aliyah. Ya. Itu kemudian sekolah di Jember. Jember. Ya, nyantri di Jember. Yaitu SMA unggulan, madrasah aliyah unggulan Nurul Islam, iya, Pak. Nuris. Iya. Masya Allah, ini kita juga mention MA Nuris ini, mudah-mudahan pengurus pondoknya masih ingat ya. Beliau ini adalah mahasiswa atau santri pertama dari Thailand ya? Ya, di pondok. Di pondok itu. Ya. Ya. Saya juga belum pernah ada tuh dengar ada orang Thailand lain yang mungkin kalau kuliah mungkin iya, tapi di jenjang MA saya belum pernah ada informasi soal itu. Iya, iya. Kita anggap aja bahwa beliau ini adalah orang Thailand pertama yang menempuh pendidikan jenjang SLTA di Indonesia. Ya, ini sampai ada data yang membantah teori saya itu masih tetap saya pertahankan. Jadi, nah kawan kita ini Pak Zulfa ini juga kemudian menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dari Nuris, selesai di Nuris, kemudian pindah S1, melanjutkan S1 di UIN. Kemudian S2 lagi di situ juga. Sampai kemudian alhamdulillah, ini udah dalam tinggal menunggu wisuda lah ya, tinggal menunggu wisuda. Nah, alhamdulillah kami memang sengaja mengundang beliau karena menurut kami banyak sekali hal yang kita ini ternyata nggak pernah tahu sama sekali tentang Thailand. Secara wabil khusus petani lah ya. Petani yang saudara-saudara kita di sana, alhamdulillah mayoritas adalah saudara kita sesama Muslim gitu, Pak Zulfa ya. Nah, kami sengaja mengundang Pak Zulfa untuk ngobrolin sedikit lah, mungkin beberapa hal terkait apa sih yang perlu kita tahu soal petani dan teman-teman di sana yang kemudian baik sekolah maupun kuliah di Indonesia. Nah, di studio ini kebetulan juga ada Pak Farul Rozi juga, teman Pak Zulfa ya, tapi beliau ini baru S1 di sini, baru 2 tahun di Indonesia ya, gitu. Cuma nggak infam, jadi cuma Pak Zulfa di sini. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Zulfa sudah menyempatkan waktu, menyempatkan diri hadir di studio kami ini. Mudah-mudahan ini jadi membuka komunikasi yang lebih luas lagi ke depannya. Kita jadi lebih banyak paham soal bagaimana kiprah teman-teman dari petani terutama. Nah, beberapa hal ingin saya tanyakan kepada Pak Zulfa, mungkin secara khusus kita tarik ke belakang dulu Pak Zulfa. Pak Zulfa ini kan 2015 terbang dari Thailand, langsung ke Indonesia, langsung ke Jember. Bukan ke Jakarta, bukan ke Surabaya, bukan ke kota besar, bukan ke Medan, tapi ke Jember. Boleh tolong diceritakan Pak, itu kenapa itu? Apakah memang
karena memutuskan untuk sengaja kuliah di atau maaf sekolah di MA Nuris atau gimana? Silakan Pak. Baik, karena sebelum ke Indonesia itu sudah ada kerjasama antar Pondok Pesantren Nurul Islam atau Nuris Jember. Nuris Jember. Sudah diterima sebelumnya bahwa saya akan nyantri atau mondok di Nuris. Akhirnya alhamdulillah saya berangkat dari Thailand langsung ke Jember. Nah, langsung. Oh, berarti sana. Nuris dan pihak sekolah Islam di Patani, ya, dengan lembaga di sana. Di lembaga di sana itu sudah menjalin kerjasama pertukaran santri. Ya. Oke, berarti salah satu santri yang terpilih adalah Pak Sulfa. Ya. Dari Nuris juga ada yang akhirnya ada pertukaran dari Nuris ke Thailand Selatan. Di tahun yang sama? Setelah saya datang. Oke. Ya berarti bisa dibilang Pak Sulfa memang perintisnya itu ya? Ya. Pengasas kalau di ini. Pionirnya beliau ini. Pertama datang itu berdua, teman saya. Ya. Sama Pak siapa satu lagi? Ya, Asfandi. Asfandi, ya. Teman saya. Akhirnya dia... Cuma dia nggak lanjut. Yang nggak lanjut. Yang lanjut itu Pak Sulfa sendiri. Iya, Pak. Nah, oke, berarti memang itu bukan mekanisme beasiswa ya, tapi lebih ke pertukaran santri, santri. Dan juga saya di sana juga alhamdulillah dilayani dan disesuaikan gitu. Oh iya, nah itu pertanyaan saya selanjutnya, kesulitannya pasti ada lah ya. Iya pasti. Mungkin di Patani sebagai informasi awal ya. Kalau Patani ini kan salah satu provinsi di Thailand yang kalau nggak salah 80-90% itu Muslim. Ya, kalau di Patani. Ya, di Patani ya. Salah satu yang mungkin kita bisa mention di sini ya ada artis namanya Jerayut ya. Jerayut itu juga salah satu dari Patani. Iya, dari Patani. Nah, tapi kita sengaja nggak mengundang Jerayut. Nggak ada ininya, nggak ada irisan keislamannya di situ. Kita ngundang Pak Sulfa. Nah, maksud saya begini Pak. Patani ini sebagai komunitas Muslim, kalau kita tarik sedikit ke belakang kan pernah ada konflik atau gesekan politik lah antara komunitas Patani dengan pemerintah nasional Thailand gitu. Ya, artinya kemudian ada beberapa hal yang memicu ketegangan lah antara pemerintah Thailand yang non Muslim dengan kelompok masyarakat di Patani yang Muslim secara umum. Nah, maksud saya apakah itu juga menjadi salah satu latar belakang kenapa kemudian Pak Sulfa memutuskan untuk pindah sekolah di Indonesia, atau memang semata-mata nggak ada hubungan sama sekali dengan kondisi itu gitu? Kan kalau kejadian yang pergesekan yang terbesar antara, kita nggak mau tajam di politiknya ya. Saya pikir itu karena tadi mungkin apakah itu mungkin Nuris sengaja membuat program itu karena semacam bentuk kepedulian terhadap nasib saudara-saudara kita. Atau memang di Thailand sendiri nggak ada institusi pendidikan atau pondok pesantren seperti Nuris, seperti pesantren yang ada di Indonesia. Boleh cerita sedikit Pak? Baik Pak. Ya mungkin salah satu faktor dengan pendidikan di Thailand Selatan atau di Patani yang kita kenal itu, ya dengan keadaan sekarang itu ya tidak normal, dengan konflik, jadi mempengaruhi dengan pendidikan, ekonomi, ya jadi di sana itu sangat membutuhkan pendidikan yang baik atau yang layak gitu. Maka banyaknya orang-orang Patani itu merantau ke luar negeri. Salah satunya di Indonesia. Dan yang paling banyak lagi di Arab itu di Al-Azhar. Oh, ya, di Mesir, Masya Allah. Karena ya dengan faktor politik seperti konflik gitu. Jadi ya kami harus mencari pendidikan yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, dan alhamdulillah Indonesia juga memperhatikan, memberi ruang beasiswa, beri kesempatan untuk orang-orang Patani bisa melanjutkan sekolah atau kuliah di Indonesia. Gitu. Ya. Oke, nah yang kita tadi ngomong sebelum tag ini ya, kita tadi ngobrol sebentar ya Pak Sulfa ya. Ternyata di Patani itu atau di Thailand itu memang tidak ada jauh berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam itu benar-benar disupport dari pemerintah.
Bahkan ada anggarannya, ada kepengurusannya, ada apa namanya evaluasi dan segala macam. Nah, ternyata di Thailand sama sekali nggak ada ya. Kalau semuanya itu sekolahnya bersifat umum gitu ya. Dan itu mengikuti kurikulum nasional pemerintah Thailand. Iya, betul. Nah, artinya teman-teman atau dari komunitas Muslim Patani kalau ingin mendapatkan pendidikan Islam secara khusus, yang lebih baik itu tidak mau pilihannya adalah merantau keluar ke Malaysia mungkin ya. Malaysia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, kenapa tiba-tiba lompatnya jauh ke Indonesia bukan ke Malaysia aja, Pak? Kan secara ini kan perbatasannya sangat dekat ya. Patani dan Thailand Malaysia Utara itu kan sangat dekat ya. Kenapa bukan ke Malaysia atau gimana itu, Pak? Ya, kenapa pilihannya ke Indonesia? Karena waktu saya itu mungkin dengan latar belakang keluarga saya, kakak-kakak saya itu, abang saya itu rata-rata merantau di Indonesia, lulusan di UIN Bandung. Oh, sebelumnya udah ada juga? Iya, sudah ada kakak. Jadi saya termotivasi gitu. Termotivasi dari abang saya gitu. Karena ketika beliau pulang, itu saya melihat dia tuh banyak berkhidmat dan mengabdi ke masyarakat. Berkhidmat gitu. Ya. Jadi alhamdulillah di situ. Jadi saya ingin juga seperti abang saya kuliah di Indonesia gitu. Dan di Malaysia mungkin karena di Malaysia itu waktu itu juga mungkin biaya pendidikan lebih mahal. Itu juga ya. Saya tidak ingin sih, cuma biaya pendidikan lebih mahal, beasiswa juga waktu itu agak susah. Gitu. Nah, iya Pak. Itu akhirnya. Tapi awal cita-cita saya pinginnya ke Mesir, Al-Azhar. Sebenarnya kalau mau keinginan pribadi itu ke Al-Azhar ya. Karena agak dunia sangat bagus lah. Betul. Sebagai universitas yang tertua di dunia ini. Iya. Tapi alhamdulillah saat itu memang kebetulan juga dari Madrasah Aliyah Unggulan Nuris juga membuka kerjasama seperti yang tadi Pak Zulfa ceritakan lah. Gitu ternyata ada peluang untuk ke Indonesia juga ya. Yang secara kualitas pendidikannya insya Allah baik, secara biaya masih lebih terjangkau gitu ya. Kemudian secara adaptasi pun juga ternyata ada pihak dari keluarga Pak Zulfa juga pernah menempuh pendidikan juga di Indonesia gitu ya. Karena belajar di luar negeri di sini, agama juga dapat, umum juga dapat. Masya Allah, ya. Berarti tapi kan kalau kita ngobrol secara umum ya, kan Pak Zulfa ini memang masih sangat kental Thailandnya ya. Jadi, di Jember ini kan, benar-benar Jawa banget, Pak. Lokal banget gitu ya. Kalau mungkin kalau kita ke Jakarta atau kita ke mana ya, ke Surabaya, secara umum orang masih pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari gitu. Tapi kalau di Jember kan kalau nggak Jawa ya Madura. Iya, campur. Itu kesulitan nggak itu, Pak Zulfa? Awal-awalnya sangat kesulitan karena di sana juga menggunakan bahasa lokal gitu, bahasa Jawa, bahasa Madura. Gitu. Bahasa Indonesia, apalagi saya kan belum paham. Belum lancar juga kan? Agar waktu itu agak seperti saya kayak baru masuk SD gitu. Saya nggak paham apa-apa gitu. Bahasa juga tidak paham. Akhirnya budaya juga cukup berbeda. Tapi dengan kesabaran dan juga dibimbing dengan guru di sana, guru-guru alhamdulillah juga di khusus belajar tambahan gitu, khusus bahasa gitu, agar saya bisa cepat mengadaptasi budaya dan bahasa di sana. Alhamdulillah ya. Ini kita juga berterima kasih kepada Nuris ya. Nuris alhamdulillah. Dan kemungkinan dengan bahasa itu di Patani kan sudah menggunakan bahasa Melayu. Di Patani sendiri memang bahasa pengantar Melayu. Di sekolah itu kalau sekolah agama bahasa Melayu. Tapi sedikit berbeza. Di sini berbeda gitu. Tapi namun sekarang tidak semua anak muda itu memahami bahasa Melayu meskipun kita berasal dari Thailand sana, di Patani. Jadi pondok pesantren yang bagian agama itu hampir semua menggunakan bahasa Melayu Patani. Awalnya menggunakan bahasa Melayu. Kalau sekarang? Tapi dengan kurikulum nasional Thailandnya tidak mensupport. Tidak mensupport. Jadi diwajibkan untuk menggunakan bahasa Thailand sebagai bahasa pengantar. Semua latar belakang buku bahasa Thailand.
Wah, iya. Ya, Nah, mungkin saya kerantau ke Indonesia lebih mengenal identiti saya. Iya. Lebih mengenal pribadi saya gitu. Ya Allah. Oh, berarti begitu ya. Kondisi sekarang justru itu menjadi tantangan baru lah di Patani terutama ya, karena kita berjuang juga mempertahankan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya, tulisan Jawi dan Rumi. Jadi ada 2 tulisan di sana. Jawi dan Rumi. Rumi seperti Indonesia. Oh, Latin ya? Ya, Latin. Kalau Jawi Arab Pegon. Ya, Pegon. Ya. Oh, oke. Jadi ya itu kita juga sering dengar ya kalau di luar itu kan Jawi itu kan Jawa katanya ya, bahasa pelafasan Jawa lah gitu ya. Oke, baik Pak Zulfa. Ini saya kalau ngobrol sama Pak Zulfa ini nggak cukup 1-2 jam karena banyak sekali hal yang saya ternyata sadar bahwa saya selama ini ternyata sama sekali buta gitu ya. Nggak tahu sama sekali. Nah, Pak Zulfa ini kan sekarang menempuh pendidikan S2, alhamdulillah sudah selesai, tinggal menunggu wisuda. Nah, kemudian kalau boleh Pak Zulfa ingat-ingat atau refleksikan sedikit, Pak Zulfa sampai ke titik ini sekarang ini Pak, sampai ke bisa menyelesaikan S2 ini, kira-kira dukungan terbesar dari siapa Pak? Peran siapa yang paling besar menurut Pak Zulfa? Apakah dari keluarga atau justru dari institusi pendidikan di Indonesia? Mungkin pertama itu ya alhamdulillah lah disupport dengan keluarga. Keluarga ya. Karena keluarga juga sangat ya mendorong untuk mendapat pendidikan dengan baik gitu. Dan juga dengan tanggung jawab saya, amanah saya dari masyarakat bahwa di sana masih jauh pendidikan yang bagus gitu. Yang layak. Nah, saya pendidikan merasa, Islam ya? Ya Islam, baik pendidikan umum sendiri hanya di Patani maksudnya. Kalau secara umum mungkin pendidikan saya itu menurut saya mungkin lebih bagusnya di Thailand. Oh, betul. Ya. Namun di Patani kan yang saya sampaikan tadi kan dengan beberapa faktor kan konflik gitu. Atau ekonomi, pendidikan, politik juga sangat terpinggir lah. Gitu, kelas 2 gitu. Warga kelas 2. Jadi menjadi hambatan untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Karena ya harus memasuki kurikulum nasional Thailand yang belum relevan dengan orang-orang Patani gitu. Kebutuhan masyarakat masih jauh. Ya. Maka dengan itu saya merasa bertanggung jawab atas diri saya bahwa saya harus benar-benar memahami terkait pendidikan. Apalagi di Indonesia saya merasakan dengan dari awal merdeka sampai sekarang sangat cepat perkembangan pendidikan di Indonesia. Mungkin saya harus banyak belajar dari sini. Gitu. Masya Allah, ya alhamdulillah ini juga kami juga saya ya mungkin secara khusus sebagai orang Indonesia merasa kehadiran teman-teman seperti Pak Zulfa di Indonesia itu juga ya kita nggak bisa bilang bahwa kualitas pendidikan kita lebih baik dari Thailand, nggak mungkin karena kalau di film-film aja kita lihat secara umum kualitas pendidikan di Thailand itu lebih bagus. Itu kan jadi pertanyaan juga ternyata kalau kita bicara spesifik bicara tentang pendidikan Islam. Nah ini Pak Zulfa tadi sudah menjelaskan bahwa memang karena soal aspek keislaman itu memang tidak menjadi perhatian utama di pemerintah secara nasional di Thailand gitu ya. Akhirnya itu menjadi tanggung jawab secara khusus orang-orang Patani tentu saja yang memang Muslim kan gitu ya. Nah kalau bukan orang Patani yang memperjuangkan itu, kita nggak bisa berharap dari pemerintah pusat gitu ya, kira-kira gitu Pak. Nah itulah mungkin Pak Zulfa kan tadi cerita juga sedikit ya, kalau Pak Zulfa itu menempuh pendidikan SMP itu di Ma'had atau Fikih Islamiyah di Narathiwat, Thailand Selatan. Nah itu juga kebetulan adalah salah satu sekolah itu adalah yayasan itu hasil dari kontribusi pihak keluarganya Pak Zulfa ya mungkin ya. Sekarang masih ada ayah di situ yang ikut ngajar juga ya. Masih ngajar. Dulu juga arwah kakek juga di sana dulu ya. Iya, kakak, abang. Abang juga di situ dulu. Oke. Nah itu kan artinya Pak Zulfa sendiri juga punya komitmen secara khusus ingin memperdalam soal manajemen pendidikan. Itu setelah pulang nanti harapannya kan bisa ikut berkontribusi untuk sekolah itu gitu kira-kira ya Pak? Oh Masya Allah. Ya berarti, tapi kan ini juga hal yang menarik menurut saya ya. Pak Zulfa ini kan masih bujangan ya, masih bujangan.
Nah, artinya setelah lulus S2 ini, tadinya katanya mau langsung pulang ke Thailand. Ya, mungkin di sana udah punya tunangan kali ya. Tapi ternyata belum bisa, karena beliau ini sekarang dibebankan salah satu tanggung jawab besar juga ya, menjadi Presiden Ikatan Alumni UIN Jakarta, IKALUIN Internasional. Jadi mahasiswa-mahasiswa asing dari luar Indonesia yang pernah kuliah di UIN, dibikinkan organisasinya, beliau ini presidennya. Mau dari Nigeria, mau dari Nepal, mau dari mana, beliau sekarang. Tetapi memang ternyata ini juga bisa kita mention dari UIN Syarif Hidayatullah mungkin ya Pak Sulfa ya, bahwa IKALUIN ini ternyata memang masih belum berstatus sebagai organisasi resmi atau yang berada di bawah koordinasi UIN kampus gitu ya. Nah, kalau bisa diceritakan Pak, kan tadinya kan Pak Sulfa udah niat nih habis S2 kayaknya pulang ke kampung dah. Ternyata itu kenapa bisa ada organisasi itu Pak, latar belakangnya Pak? Silakan Pak. Awalnya harapan dari rektor dengan pusat pelayanan kerjasama internasional atau International Office di UIN ingin punya harapan untuk memiliki komunitas ikatan mahasiswa internasional di UIN. Karena dengan miripnya dengan alumni UIN Jakarta yang mahasiswa Indonesia, agar mereka punya komunitas tersendiri, agar bisa membantu kampus dengan komunikasi, bertujuannya untuk bisa menghimpunkan dan juga bisa ada komunikasi, ada komunikasi selamanya. Berarti inisiasi itu datang dari kampus sebenarnya? Iya, dari kampus. Nah, tapi memang jadi tujuan utamanya adalah mewadahi atau mempermudah proses teman-teman dari luar Indonesia yang mau kuliah di UIN, baik S1 maupun S2. Dan juga bisa menjadi jembatan membantu UIN bisa buat kerjasama antar negara. Antar negara, jika kita bisa melayani, bisa kemungkinan lah ke depan bisa memfasilitasi lembaga UIN mendatangi negara kita. Contohnya saya pernah, rektor sendiri pernah datang di Bangkok. Itu ada Pak Rektor. Pak Rektor pernah datang, yaitu ada musyawarah besar, musyawarah meeting antar beberapa negara gitu. Nah, saya juga ikut melayani gitu. Ikut dalam rombongan Pak Rektor itu malah. Tapi saya jemputnya di Bangkok. Jemput di Bangkok. Saya dari sana langsung menjemput dan juga bisa membantu lah setidaknya. Iya. Ya, tapi memang katanya memang organisasi itu sampai saat ini masih belum punya bentuk yang resmi gitu ya. Belum. Masih sangat cair lah, masih baru dirintis gitu ya. Tahun ini, tahun 25. Baru mulai tahun ini. Artinya selama masa jabatan itu, selama Pak Sulfa belum ada penggantinya, itu masih harus sering bolak-balik Indonesia ya. Alhamdulillah, harus sering-sering bolak-balik ya. Ketemu saya lagi di sini. Jangan pulang terus ke sana Pak Sulfa. Nah, ini kan kadang-kadang kita juga jadi banyak belajar. Kita bicara dari aspek sentimen kita sebagai sesama Muslim kan, sesama orang yang punya keyakinan yang sama. Kita nanti kan sedang berjuang sama-sama untuk mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, Pak Sulfa. Nah, kalau Pak Sulfa kan tadi sempat cerita sedikit, kalau di kampung itu, di Patani, memang kondisinya ya mungkin secara umum orang memeluk agama Islam, tapi kondisi kondisi secara untuk melihat Islam itu ya semacam stagnan aja gitu, nggak maju gitu. Karena mungkin kalau perbandingan ke Indonesia, kita ini kadang-kadang ada banyak taklim, banyak debat juga, banyak ada institusi pendidikan yang resmi dari pemerintah. Nah, kalau Pak Sulfa sendiri melihat, maksudnya harapannya ketika nanti pulang ke Thailand itu, apakah punya cita-cita yang sama, ingin membangun atau mengembangkan pendidikan Islam di Thailand itu
seperti Indonesia atau gimana? Atau gimana, Pak? Iya, iya, baik. Nah, di sini saya juga banyak belajar mengenai lembaga-lembaga Islam, ya, lembaga Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, yang menjadi mewadahi, yang sehingga mereka bisa mempengaruhi dan juga bisa menstabilitas rakyat di Indonesia. Sekian banyaknya rakyat di sini kan memiliki keragaman, tapi mampu bisa menyatukan gitu, Pak. Itu sangat luar biasa sekali. Meskipun kita di sana Muslim yang minoritas, dan tidak banyak lah dari persen dengan penduduk Thailand. Tapi sampai sekarang ini kenapa belum bisa menyatukan umat Muslim di Patani maupun di Thailand. Masih memiliki konflik antara perbedaan pendapat, perbedaan aliran, masih selalu ada konflik lah ya. Oke. Bahkan sesama Muslim ya. Iya, perbedaan itu sebenarnya biasa. Tapi masih menjadi masalah gitu. Jadi cara penyelesaian di sana belum tepat gitu. Belum ada wadah lembaga Islam yang kuat yang bisa menstabilitas. Ya, gitu. Berarti di Patani itu nggak ada semacam, atau di Thailand itu nggak ada semacam MUI? Ada ya. Tapi hanya menurut saya itu belum optimal lah. Iya, belum optimal. Gitu. Fungsinya ya. Iya, fungsinya, perannya belum kurang. Optimal. Iya. Ada namanya di sana. Di sana adanya nama Chula, Samdech Chula atau Menteri. Menteri urusan agama. Urusan agama yang beri fatwa, yang sehingga pernah berlaku setiap tahun memberi fatwa, keputusan hari Lebaran. Ya, 1 Syawal. Ya, misalnya andanya 1 Syawal. Tapi masih ada Muslim yang nggak menaati gitu, yang tidak patuh, yang Lebaran duluan mengikuti Arab Saudi gitu. Itu menjadi perpecah belahan. Sumber perpecahan. Gitu. Sampai sama Muslim masih jadi problem terbesar menurut saya. Kalau boleh saya tangkap ya, penjelasan dari Pak Zulfa tadi kan secara umum Pak Zulfa ingin menyampaikan bahwa kita ini di Patani itu sebenarnya jangan terlalu tajam pergesekannya. Karena kita sedang berjuang untuk membangun komunitas Islam yang lebih baik gitu ya. Baik dari sisi pendidikannya, baik dari kerukunan sesama muslimnya, baik dari sisi ekonominya gitu ya. Tapi ternyata di Patani itu kalau saya lihat tadi penggambarannya justru sesama muslim masih banyak perpecahan juga gitu ya. Bahkan dalam hal tadi misalnya penentuan soal penentuan 1 Syawal. Nah, kalau Pak Zulfa sendiri melihat apa perbedaan terbesar antara Muslim di Thailand, di Patani lah secara khusus, sama di Indonesia, Pak Zulfa? Perbedaannya. Iya, perbedaan. Ya, perbedaan ya. Ya menurut saya itu yang pertama, karena di sini kan mayoritas Muslim, mayoritas Muslim, dan pemerintahan rata-rata Muslim yang memahami bahwa kebutuhan masyarakat itu apa gitu. Kalau di sana kan pemerintahan rata-rata non-Muslim. Yang mengatur pendidikan, yang mengelola pendidikan juga rata-rata non-Muslim. Dan yang tidak paham bahwa orang Muslim itu butuh apa. Betul. Seperti itu. Jadi agak tidak relevan. Tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim gitu. Ya seperti itu, Pak. Ya mungkin bisa dibilang satu-satunya harapan komunitas Patani di sana untuk membangun masa depan masyarakat lebih baik adalah ketika kader-kader terbaiknya dikirim ke sekolah ke luar negeri, kemudian nanti balik lagi ke kampungnya untuk mengabdi, untuk sama-sama membangun gitu ya. Bukan pergi dengan melupakan tanah air itu tidak. Tidak ya. Iya. Bagaimanapun identitas Patani itu masih terlalu kuat ya. Kan saya juga melihat gini ya Pak Zulfa ya. Patani dan Aceh ini, terutama Aceh ya, kalau kita analogikan di Indonesia ya. Itu kan sebenarnya punya kemiripan perjalanan sejarah lah gitu ya.
Hanya saja kebetulan memang Aceh dalam prosesnya itu tetap menjadi bagian dari Indonesia. Nah, kalau di Patani sendiri kan memang dari sekian tahun ini terjadi konflik, pergolakan. Nah, di satu sisi pemerintah pusat tidak mensupport kebutuhan komunitas muslim di sana. Tapi di sisi lain juga seiring misalnya perkembangan waktu, banyak anak muda yang terlalu edik sama medsos gitu kan, akhirnya melupakan tujuan utama bahwa di kampung kita ini sedang banyak masalah yang harus diselesaikan. Nah, kalau Pak Zulfa saya lihat kan memang concern terbesarnya adalah membangun kampung itu dari aspek pendidikannya. Gitu. Pendidikan. Nah, tapi kalau boleh ceritakan Pak Zulfa, kehidupan ekonomi di Patani itu, apakah aksesnya terhadap misalnya pekerjaan atau sumber-sumber penghasilan itu dibatasi juga apa gimana itu? Iya. Baik, kita melihat dinamika sosial dan ketidakpastian di Patani itu, bahwa banyak sekali ketidakpastian gitu mengenai ekonomi di sana. Di sana rata-rata kan petani. Karet, karet, kelapa sawit. Kelapa sawit juga ada, dan juga durian. Ya, durian monton kan biasa kan mahal harga. Tapi saya melihat setiap tahun harga itu makin murah gitu. Dan tidak kepastian gitu. Mereka bahwa tahun ini mahal atau murah itu tidak jelas. Nah, tidak ada kepastian. Sementara kalau pasarnya mungkin mahal ya. Misalnya di Indonesia sampai mahal itu. Nah, seperti karena buah-buahan di sana juga cukup banyak. Rata-rata punya kebun. Tapi tidak bisa membuat penghasilan yang memiliki itu tidak banyak. Nah, gitu. Nah, karena SDA juga banyak di sana, sumber daya alam. Karena di Patani Selatan Thailand itu memiliki pantai, gunung-gunung itu banyak. Tapi tidak bisa menggunakan dengan sumber alam itu bisa menjadi hasil uang gitu. Iya, sumber daya alam. Banyak, ya mungkin saya diambil juga separuh. Dari, bukan kalau boleh saya bahasakan mungkin salah satu tantangan terbesar dari aspek ekonomi, sumber daya alam melimpah, tapi memang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan orang Patani sendiri. Ya, baik dari listrik, gas, hasil sumber yang lain banyak sekali. Tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Dimanfaatkan orang luar. Ya, maksudnya kita tidak bermaksud untuk menghakimi siapa-siapa gitu ya. Tapi artinya kondisi real yang Pak Zulfa dan teman-teman saudara-saudara kita Patani itu juga alaminya juga seperti itu ya. Gitu ya. Nah, tapi kan kalau bayangan saya nih ya, Pak Zulfa sendiri misalnya, kan Pak Zulfa sendiri berasal dari orang tua yang terjun langsung ke dunia pendidikan, guru lah, guru gitu. Tapi kan tidak semua, ya yang saya tahu mahasiswa Patani di Indonesia ini kan banyak, mungkin ribuan ya. Iya, betul. Ada yang di Padang, ada di balik Samarinda, setahu saya di Malang, Surabaya, di Bandung juga. Saya pertama kali berinteraksi sama orang Patani itu di Bandung 2015. Tidak semua orang Patani itu kan berasal dari keluarga mampu ya, gitu. Nah, ketika mereka memutuskan untuk sekolah di Indonesia atau kuliah di Indonesia, kan pasti ada tantangan-tantangan atau cabaran kalau bahasa Melayu ya. Cabaran itu mungkin kesulitan keuangan secara ini, atau mungkin kemampuan beradaptasi dengan. Nah, yang saya ingat adalah tidak kita sempat singgung sedikit, kan Pak Zulfa ini sempat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pelajar Patani di Indonesia atau HIPI, periode 2023-2024 ya, 1 tahun ya Pak. Nah ternyata organisasi HIPI ini tidak membawahi organisasi manapun dari komunitas pelajar Thailand di Indonesia. Masing-masing otonom lah gitu, cuma saling berkomunikasi. Nah, maksud saya tadi, mungkin ini saya mengulang pertanyaan saya tadi sebelumnya Pak. Dari teman-teman Thailand yang mungkin mengalami kesulitan, mungkin uang kuliah atau uang makan, itu seperti apa sih bentuk solidaritas sesama orang Thailand? Apakah saling membantu atau cenderung saling
ya cuek masing-masing lah gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak Sulfa? Ya, yang pertama, waktu saya berangkat ke Indonesia, Iya. masyarakat di Patani itu sangat mendukung dan sangat merasa bahagia ketika sokongan, iya. Ketika ada ada pelajar dari kampung itu akan belajar ke luar negeri. Oh, oke. Karena mereka merasa memiliki harapan dan memberi sedekah. Memberi sedekah tanpa kita diminta. Ketika ada dalam kampung, siapa yang akan berangkat belajar ke luar negeri, masyarakat akan saling membantu. Saling membantu. Ya. Apa kalau orang sini bilang apa namanya? Urunan lah. Iya, urunan saling datang, ya, beri nanti tambah jajan kamu ya gitu ya. Beri uang, beri apa gitu pertamanya. Situ seketika itu kita sudah menerima amanah itu untuk menyelesaikan pendidikan di sini. Karena kita bukan datang dari keluarga sendiri, dari masyarakat. Biayanya bukan dari keluarga kita sendiri. Dibantu sama masyarakat karena untuk mengharap kita itu bisa membawa perubahan lah. Ketika datang di sini kita memiliki komunitas. Di setiap tempat memiliki komunitas yang berbeda. Oh iya. Di sini di Jakarta itu memiliki HIPI. Nah, HIPI ini sebagai wadah, sebagai keluarga. Sebagai keluarga yang kedua lah di sini. Yang membimbing, yang mendidik, mengasuh kita di sini, membantu kebutuhan kita. Mungkin tidak maksimal, nah, tapi alhamdulillah lah saya melihat kita saling membantu, yang mampu tidak yang membantu yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Ya, karena kita memiliki SDM yang berbeda, yang mampu, yang tidak mampu, uang atau gitu kita saling bantu. Bisa saling meminjam. Seperti itu. Bisa saling mengguna gitu. Iya. Ini kan saya bayangkan kalau untuk mahasiswa yang di Indonesia aja, itu kan seperti yang saya ceritakan tadi. Bahkan ketika kita misalnya merantau dari Jawa Tengah, kuliah di Bogor, pasti ada saat-saat tertentu kita nggak punya duit. Gimana lagi caranya? Nih kalau bukan sesama orang kampung, kita berharap dari siapa lagi biasanya, kan gitu ya. Jadi biasanya memang solidaritas sesama orang yang berasal dari kampung yang sama itu saling mensupport ya. Dan alhamdulillahnya teman-teman dari Patani juga seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan sekarang itu kalau di Jakarta itu di Tangerang lah. Untuk Jabodetabek itu sekarang markas HIPI itu di Sekretariat ya, di Ciputat itu ya. Tempatnya Pak Sulfa sekarang ya. Tempatnya Pak Rozi juga di situ. Jadi rumah itu disewa dengan dana swadaya. Dari anggota. Pungutan anggota. Masya Allah. Jadi itu selain untuk sekretariat, itu juga jadi semacam rumah singgah untuk saudara-saudara dari Patani. Kalau ada mungkin yang dari Malang mau ke Jakarta ngurus sesuatu di kedutaan besar Thailand, dia bisa mampir nginap di situ, gitu ya Pak? Mau coba sekedar makan adalah disediakan di situ ya gitu. Masya Allah. Nah itu, tapi ya saya juga pun tahu ya, mungkin karena tadi Pak Sulfa sampaikan, sekretariat itu kan betul-betul pendanaannya swadaya, berasal dari anggota aja, bukan dari kampus, apalagi bukan dari kedutaan Thailand ya kan. Nah, tapi alhamdulillah selama ini karena ada iuran anggota, itu masih bisa dipakai buat ya operasional sehari-hari lah gitu, termasuk untuk mensupport kalau ada tamu ya. Pak Zulfa tadi sendiri bilang ya, sekretariat itu nggak pernah sepi tamu ya, ada aja tamu ya. Selalu ada tamu. Nah, minimal kan ada ya orang bilang beras harus tetap standby, beras, air minum, gitu. Nah itu kalau boleh Pak Zulfa sedikit cerita, itu kan banyak hal yang perlu dibantu lah gitu ya. Kalau kebutuhan yang paling sering teman-teman dari Patani ini keluhkan itu biasanya apa, Pak? Apakah dari sisi uang SPP-nya atau kebutuhan makannya atau apa biasanya, Pak? Ya, saya melihat itu rata-rata ya dari kemungkinan biaya hidup di Jakarta itu makin tambah. Betul. Dari dulu dan juga biaya pembayaran ITAS, visa ya makin tambah. Iya. Itu. Kita itu jadi lebih mahal sekarang ya. Makin mahal. Nah itu yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu jadi kartu.
izin tinggal izin terbatas. tinggal, ya. Ya. Jadi untuk warga negara asing untuk izin tinggal untuk mahasiswa, belajar untuk di sini. ya ekspatriat gitu ya. Jadi biayanya setiap tahun kita harus bayar. Betul. Dan juga kontrak setiap tahun gitu. Jadi tidak cukup lalu yang kita dapat untuk sehari-hari atau sebulan gitu. Jadi juga harus benar-benar kita mengelola dengan baik gitu. Jadi rata-rata yang baru datang kakak-kakak kelas ini yang akan mengawasi gitu. Biaya-biaya mereka gitu. Tapi alhamdulillah lah rezeki-rezeki yang lain juga kita mendapat ketika ya Lebaran atau yang lain gitu. Ya, tapi itu kan memang sifatnya kalau ada momentum hari besar aja ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya tayangan video kita ini, Ustadz Zulfa ya, mungkin ada pihak-pihak yang tergerak lah ya, minimal membantu operasional untuk saudara-saudara kita yang dari Patani, terkait mungkin sewa sekretariatnya, mungkin untuk kebutuhan harian, ya. Kita bukan mengemis, tapi ini kita punya saudara yang kata Nabi kan. Satu bagian yang sakit, anggota tubuh yang sakit, yang lain juga merasakan sakitnya kan gitu ya. Nah, apalagi kan kampungnya jauh banget itu. Kita aja sesama Muslim teman-teman dari Cirebon. Kalau susah ya siapa lagi yang bantu kalau bukan kita ya kan gitu. Apalagi ini Cirebon mah cuma tinggal 3 jam juga nyampe. Thailand pesawat juga berapa. Kemudian kita juga ternyata menjadi tantangan baru. Sekarang jadi berapa Pak? Kita 4 juta ya? 4,5 juta. 4,5 juta. 1 tahun. Ya, 1 tahunnya. Nah, itu juga artinya dengan angka itu mungkin bagi kita mungkin yang di Indonesia malah 4 juta Pak. Tapi beda kondisinya karena teman-teman di Patani ini juga secara ekonomi memang nggak stabil juga seperti yang Pak Zulfa cerita ya. Jangan kita bayangkan, jangan kita menganggap orang Patani ini sekaya Jirayut ya, jangan. Jirayut itu dia beda sendiri dia. Ini terlalu banyak teman-teman Patani yang mungkin menurut saya, mudah-mudahan sih dengan wasilah video kita ini Pak Zulfa. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang tergerak lah ikut mempedulikan nasib saudara-saudara kita di sana gitu. Nah, terlalu banyak yang ingin saya gali sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu juga ya mungkin ya. Sebelum kita tutup nih Pak, satu pertanyaan saya terakhir Pak Zulfa. Harapan terbesar Pak Zulfa terhadap kampung Pak Zulfa sendiri itu apa Pak? Harapannya apa Pak? Silakan Pak. Ya, saya juga sempat ragu awalnya. Saya sudah selesai nih kuliah S2 nih. Dari dulu ragunya nanti ketika saya pulang apa yang saya bisa bawa nanti. Nah, karena ya harapan orang tua sendiri dan masyarakat sendiri banyak gitu terhadap saya dan teman-teman yang lain gitu untuk bawa perubahan atau hal-hal yang baru bisa perubahannya arah ke yang lebih baik. Gitu. Lebih baik pendidikan, dan ekonomi, dan sosial yang lebih stabil gitu Pak. Maka saya merasa tanggung jawab cukup besar agar nanti saya bisa kontribusi membantu masyarakat di Patani itu, terutama hal pendidikan. Bisa mengembangkan kurikulum dengan baik atau relevan kebutuhan masyarakat gitu. Tanggung jawab itu ya. Itu Pak Zulfa merasa menjadi tanggung jawab terbesar Pak Zulfa atau harapan terbesar Pak Zulfa ketika pulang itu minimal kita ikut membantu membangun kampung kita ya, terutama dari aspek pendidikannya gitu ya. Karena banyak sekali saya melihat anak muda sekarang tidak ada semangat atau tidak ada ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi karena pengaruh dengan mereka itu ingin cepat kerja. Ingin cepat kerja, mungkin dengan faktor ekonomi orang tua juga. Betul. Jadi sekarang sudah lulus SMA sudah pada kerja. Kerja aja gitu lah. Gitu. Kerja apa mereka bebas. Tapi saya merasa pendidikan itu harus mendapatkan semua. Iya. Apalagi kita bicara soal pendidikan Islam di komunitas yang memang mayoritas juga Muslim, kan gitu ya. Masya Allah ya, kita doakan sama-sama semua harapan, semua visi Pak Zulfa dan saudara-saudara kita
teman-teman dari Patani Iya. itu semuanya tercapai. Mudah-mudahan prosesnya semua berjalan lancar, tidak ada Iya. kendala. Kita juga harapkan misalnya dari pihak kedutaan besar Thailand itu kan tidak lagi menganggap komunitas Patani sebagai warga negara kelas 2 gitu ya. Mudah-mudahan perhatiannya itu lebih serius lah gitu ya, Iya, iya. bahwa masalah-masalah di Patani ini harus diselesaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Patani sendiri. Jadi ya kita sama-sama berdoa supaya semua kebaikan didapatkan oleh teman-teman Patani dari Thailand. Insyaallah. Pak Zulfa, saya terima kasih banyak Sama-sama. atas banyak sekali informasi yang Pak Zulfa sampaikan kepada kita di sini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin kasih hadiah ke Pak Zulfa, buku pegiat di sektor pendidikan. Iya. Ini kebetulan kita ini kan Keira Publishing ada beberapa buku baru, terbitan baru. Iya. Ini salah satunya ini Pak Zulfa, pelajaran tajwid offline. Tajwid ini penulisnya ini udah punya channel YouTube yang besar, Iya, iya. tema-tema tajwid. Nah, tapi karena dorongan dari subscriber YouTube-nya, beliau akhirnya bikin buku supaya mempermudah proses pelajarannya. Iya, iya. Saya perlu yang tajwid. Ya, Bisa itu punya. mudah-mudahan diterima dengan baik, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kampung lah terutama. Nah, kemudian ini salah satu imprint dari Keira, namanya Saifa. Kami baru menerbitkan buku berjudul Argumen Bid'ah Hasanah. Jadi bagaimana bid'ah hasanah itu dibedah dari aspek keilmuannya, pendalilannya gitu. Iya, iya. Silakan, itu hadiah buat Pak Zulfa. Kemudian kami juga punya imprint yang khusus memproduksi kitab berbahasa Jawi, Iya. berbahasa Arab. Arab. Nah, salah satu yang buku kitab kami terbaru adalah Qaulul Mufid. Oh. Ini ditulis oleh salah satu penulis paling sukses di Keira, Ustadz Muhammad Nuruddin. Iya, Pak. Nah, beliau kan selama ini menulis buku aja, Ustadz Pak Zulfa. Iya. Tapi sekarang beliau menulis sebuah kitab kecil, judulnya Qaulul Mufid. Isinya kurang lebih tema-tema akidah lah, penguatan akidah. Nah, kemudian ini salah satu, ya, Ustadz Muhammad Nuruddin, Pak Zulfa udah tahu lah kan. Iya, iya. Beliau juga sering ngisi di UIN itu. Iya, iya. Nah, ini salah satu kitab juga dari Maktabah Turmusi. Gas. Pernah baca sebelumnya, Pak Zulfa? Belum, Pak. Belum. Tapi pernah belajar di waktu pesantren, nggak salah. Ada bulan alim. Ada Bulu Alim, wal Muta'alim. Penulisnya adalah Syekh Hasyim Asy'ari, No, sendiri NU. NU. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan antara kami, Keira Publishing, dan komunitas Thailand, terutama yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi wasilah silaturahim. Baik. Kita sama-sama berdoa supaya tidak ada lagi masalah-masalah baru yang muncul antara teman-teman Patani dengan pemerintah di sana. Semuanya juga dipermudah. Semua yang belajar dan sekolah di Indonesia juga kita, masyarakat Indonesia wajib support lah gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kemudian gagal di tengah jalan gitu ya. Iya. Jadi seperti itu Pak Zulfa Baik. bin Lazim. Mohon diterima hadiah dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Kita sama-sama doakan yang terbaik, baik buat Pak Zulfa pribadi, keluarga, maupun secara umum teman-teman Patani, gitu ya. Baik, dengan demikian teman-teman Keira, kita sudahi sesi podcast kita bersama tamu kita yang luar biasa ini, Pak Zulfa bin Lazim, seorang perantau dari Patani, Thailand. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.